Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, adik-adik terapis, adik-adik guru. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai sesi 2 minggu yang lalu, yaitu bagaimana mengatasi kesulitan makan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Keluhan ini sering sekali ditemukan sehari-hari di praktek sehingga perlu sampai 2 kali untuk membahas sesi ini. Sesi pertama 2 minggu yang lalu sudah dibahas mengenai fungsi dari fisioterapi ya untuk kesiapan makan, kemudian fungsi dari otot-otot mengunyah. Hari ini kita akan lanjutkan ya dengan fungsi sensori ya. Banyak kita temukan gangguan sensori pada anak-anak dengan kebutuhan khusus, dan salah satunya kalau gangguan sensori itu di mulut juga bisa mengganggu ya proses makannya. Kemudian juga kita harus mengajarkan makan. Nah, kadang-kadang kita turuti, kadang-kadang kita mesti mengajarkan. Nah, ini banyak cara-caranya nanti akan dikemukakan oleh terapis behavior. Jadi hari ini kita dibantu oleh Ibu Vidya yang akan menyampaikan mengenai fungsi sensori atau sensori problem pada masalah makan anak-anak. Kemudian Ibu Ari yang akan menyampaikan, Ari itu Sri Wulandari namanya, terapis behavior yang akan menyampaikan bagaimana caranya membujuk atau melakukan sesuatu apabila anak-anak ini susah makan. Baik, kita lanjutkan saja sekarang. Silakan Ibu Vidya. Ibu Vidya ini adalah terapis OT, okupasi, yang mengerjakan sensory integration di klinik Check My Child, dan dia juga sudah berapa tahun nih, mungkin 14 tahun nih ikut sama saya. Baru 10 tahun, Prof. Bahkan Ibu Vidya dan teman-temannya sudah membuka klinik sendiri di Bekasi. Kalau kita sudah buka lagi bulan Januari, ya silakan aja sebagian yang rumahnya di Bekasi melakukan terapi di Bekasi, ya di Semarekon lebih dekat dan lebih sepi mungkin ya. Sementara terapisnya sama dengan klinik anakku yang ada di Kayu Putih. Baik, silakan Ibu Vidya, nanti promosi juga boleh. Oke, Prof, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Fitri. Saya terapis dari klinik anakku CMC. Biasanya saya sering dipanggil Tante Vidya. Saya megang di bagian okupasi terapi dengan metode OTGIM atau sering dikenal dengan sensor integrasi. Di sini saya akan sharing ilmu sedikit tentang mengunyah pada anak dengan ASD atau Autism Spectrum Disorder. Di sini biasanya kita menemukan beberapa kasus anak bermasalah pada makan. Terkadang orang tua atau dari kita terapis agak bingung antara apakah ini masalah sensorik anak atau masalah perilaku anak, karena memang yang kita lihat adalah respon dari anak pada saat melihat satu makanan atau stimulasi tekstur tertentu pada saat proses makan. Ternyata proses sensorik dengan perilaku itu sebenarnya saling berkaitan, di mana pada saat anak itu bermasalah di sensorik akan mempengaruhi perilakunya. Begitu juga kebalikannya, apabila pada saat anak berespon pada suatu tekstur atau makanan, jika tidak tepat, respon dari lingkungannya tidak tepat, akan mempengaruhi sensoriknya. Di sini saya akan lebih banyak menjelaskan tentang masalah sensorik pada anak. Dan masalah perilaku nanti akan diserangkan oleh Ibu Ari.
Makan dan proses makan merupakan aktivitas sehari-hari dengan anak ASD. Biasanya untuk proses makan ini memang sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari anak ASD, misalnya pada saat makan, atau misalnya pada saat di sekolah nantinya pada saat proses makan, istirahat, makan bareng teman-teman, itu pasti mempengaruhi aktivitas sehari-hari anak ASD. Lalu praktisi OT itu biasanya menganalisa dan mengajarkan bagaimana anak dapat berperan serta dalam proses makan, atau seperti memegang alat makan, proses merasakan tekstur makanan. Hal yang terpenting dalam proses makan itu ada 4. 1, kesiapan postural. Seperti yang udah dibahas oleh Tante Ana 2 minggu yang lalu, posturnya harus netral atau tegap, tidak terlalu bungkuk atau tidak terlalu tegang, karena nantinya akan ke belakang. Ini poin 1 dan 2 ini 2 minggu yang lalu sudah dibahas dan bisa dilihat di YouTube channel anakku ya. Yang ketiga adalah penggunaan kedua tangan. Bagaimana anak memperlakukan suatu makanan, di mana apakah anak itu menolak memegang makanan atau hanya melihat saja pada saat ada makanan. Keempat adalah kesiapan sensorik, di mana kesiapan sensorik ini anak mampu beradaptasi, memilah dan membedakan dengan berbagai tekstur yang dapat atau tidak dapat dimasukkan ke dalam mulut dalam proses makan. Nah, di sini adalah problemnya biasanya anak-anak yang bukan makanan biasanya masuk ke dalam makanan atau berlebihan masuk makanan atau tidak mau sama sekali memasukkan tekstur makanan ke dalam mulut. Masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus pada saat proses makan, khususnya anak dengan ASD. 1, kelemahan otot pada bagian oromotor. 2, masalah sensori. 3, masalah pernafasan. 4, GERD atau masalah pencernaan. 5 adalah masalah pada jantung. Di sini saya akan lebih banyak membahas tentang masalah sensori. Masalah sensori. Masalah sensorik banyak dialami oleh anak berkebutuhan khusus, diantaranya anak dengan ASD pada saat proses makan, khususnya pada saat proses mengunyah. Pemeriksaan sensorik pada anak dengan ASD. 1, reaksi anak terhadap makanan. 2, touch atau taktil, yang istilah yang banyak kita pakai di sensor integrasi. Ini aspek yang sangat penting karena sensori taktil itu berada di seluruh tubuh termasuk di dalam rongga mulut. Oleh karena itu stimulasi pada anak-anak yang memang bermasalah pada saat makan atau aktivitas-aktivitas yang memang untuk memegang makanan itu sebenarnya stimulasinya tidak harus langsung ke dalam mulut. Kita bisa stimulasi di area seluruh tubuh, tangan, kaki, atau area-area badan. Ketiga adalah visual dengan menunjukkan makanan. Anak harus dilihatkan dahulu apa yang akan dia makan, apa yang dia akan pegang, itu harus ditunjukkan. Keempat adalah pendengaran, melabelkan secara verbal makanan yang akan diberikan kepada anak. Nah, ini sebenarnya pada metode behavior juga dipakai metode ini untuk respon metode ABC. Nanti akan dijelaskan oleh Tante Ari. Problem sensorik pada anak dengan ASD ada 2, hipersensitif dan hiposensitif. Hipersensitif itu respon anak adalah menolak menyentuh makanan atau menolak memasukkan makanan dengan tekstur ke dalam mulut, tekstur tertentu. Untuk anak-anak, balik lagi anak-anak itu kan berbeda secara profil sensoriknya. Jadi ada beberapa anak yang menolak makanan lembek yang masuk ke dalam mulut, atau ada beberapa anak yang tidak nyaman dengan makanan yang kasar. Itu
harus kita lihat anak-anak itu yang tidak nyaman di tekstur makanan seperti apa. Kebalikannya, hiposensitif adalah anak responnya adalah mencari seperti memegang secara kuat tekstur makanan atau tekstur tertentu. Jadi mereka malah mencari, jadi megang sesuatu atau megang makanan berlebih, lalu memasukkan semua ke dalam mulut tanpa proses menggigit atau tidak bisa mengukur itu makanan besar atau kecil, pokoknya semuanya masuk langsung mereka telan. Yang ketiga adalah mengunyah tanpa henti. Biasanya anak-anak ini keluhannya biasanya orang tuanya ini kok udah makan ngunyah lagi gitu, makan lagi kok nggak ada kenyangnya ya. Jadinya seperti itu. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah stimulasi berbagai macam tekstur dengan menggunakan dua tangan dan ke seluruh tubuh. Jadi sebenarnya untuk proses makan ini kita untuk intervensi anak atau stimulasi anak tidak harus langsung ke dalam mulut. Jadi balik lagi sistem taktil itu berada di seluruh tubuh termasuk rongga mulut. Tapi untuk stimulasi tidak harus langsung ke mulut. Kedua, spoon feeding, pola makan yang diambil. Seperti pemberian dari sedikit banyak atau sebaliknya. Biasanya anak-anak yang memang bermasalah di hipersensitif, biasanya kita akan intervensi dari pemberian makanan sedikit dulu. Lalu jika anak sudah lebih beradaptasi dengan makanan yang sedikit, kita gradasi pemberian volume makanannya. Misalnya satu makanan kita kasih secuil dulu, terus yang besoknya kita kasih makanan lebih besar lagi gitu. Kalau yang biasanya yang hiposensitif, kita kasih yang banyak dulu, kita lihat seberapa anak itu memasukkan ke dalam mulut. Minggu depannya kita akan potong setengah. Jadi anak itu bisa tetap merasakan satu, terus dia tetap merasakan dengan gradasi makanan yang lebih kecil. Jadi bisa membedakan. Ketiga, feeding by myself ini sangat penting untuk eksplorasi anak. Terus variasikan alat makan agar tidak monoton. Balik lagi, anak-anak dengan ASD memang pasti biasa dengan ada rigiditas ya gitu. Jadi kalau misalnya dia pakai sendok itu terus, pasti dia maunya makan pakai yang misalnya sendok A, dia pasti maunya makan dengan sendok A. Kita bisa variasikan alat makan, misalnya makan nasi, kita pakai yang sendok biasa, atau misalnya makan yang kuah, kita pakai yang bebek, atau makan puding, atau makan cemilan, kita bisa pakai yang lebih kecil, atau divariasikan alat makan, bentuk-bentuk alat makannya. Jadi anak lebih bisa beradaptasi dengan alat makan yang dimasukkan ke dalam mulut. Ini beberapa contoh aktivitas dengan tekstur merayap di tepung. Kenapa saya berikan aktivitas ini? Kenapa saya kasih aktivitas merayap di tepung? Karena kita coba pakai bahan atau alat yang ada di rumah. Dan kenapa tepung? Kita menghindari memang sesuatu itu berbahaya. Jadi kalau tepung kan kalau misalnya masuk ke mulut kan lebih aman gitu. Terus kenapa merayap di atas tepung? Ini dicampur air. Jadi tepung dicampur air, terus dia punya di sini kolam atau bidang yang lebih luas. Kita simulasi area merangkaknya karena profil anak ini memang mencari gerakan yang sangat banyak, tapi anak ini memang sangat hipersensitif dengan tekstur tertentu. Jadi kita kombinasikan dengan aktivitas yang dia suka dengan aktivitas yang memang dia tidak nyaman. Ini aktivitasnya merayap di atas tepung. Lalu ada juga nih aktivitas mengambil koin dicampurkan ke tepung.
anak ini menyukai aktivitas memasukkan koin ke dalam celengan. Nah, pada saat aktivitas tekstur seperti misalnya pegang cat air atau pegang tekstur tertentu, anak ini tidak nyaman. Jadi kita kombinasikan home programnya dengan menaruh sedikit 1-2 sendok tepung ke dalam koin ini. Jadi pada saat anak memegang koin, tanpa dia sadari dia memegang tekstur si tepung. Ya. Nah, ini juga memeras air ditambahkan dengan warna makanan. Balik lagi kita variasikan dengan aktivitas yang anak suka. Kebetulan anak ini suka dengan main air, tapi tidak menyukai pada saat memegang. Dengan anak memegang sponge. Tadinya di awalnya saya sarankan untuk memegang area kuning dulu. Ini kan lebih halus dan ini lebih kasar. Dia tidak nyaman yang kasar. Akhirnya beberapa kali mencoba aktivitas ini, anak ini mau memegang yang tekstur yang lebih kasar. Nah, kita juga bisa simulasi nih cara makan pada saat bermain. Jadi ini aktivitasnya menyendok kelereng dan jepitan. Jadi ini disediakan wadah. Di sini ada kelereng dan jepitan dan ada air. Jadi kita simulasiin seperti makan makanan berkuah, tapi medianya adalah bermain. Jadi anak ini kita arahkan untuk memegang sendok, lalu menyendok jepitan dan dipindahkan ke wadah yang kosong. Untuk mengenalkan tekstur dan rasa di dalam mulut itu diawali dengan tekstur namun tidak ada rasa, jadi plain. Teksturnya plain kalau bisa. Terus naikkan dengan rasa yang dominan. Biasanya kita coba pakai rasa manis karena anak-anak memang lebih nyaman dengan rasa manis ya. Kalau misalnya mau aman, jadi manis dari buah. Lalu perkenalkan tekstur sayuran, lalu naik lagi ke tekstur daging, biasanya cincang kasar, lalu ke potongan besar. Di sini kita baru tambahkan dengan rasa asin. Lalu makanan semi solid yang benar-benar yang utuh makanannya. Terus culture spesifik di mana di sini tergantung dengan norma dan kebudayaan. Jadi misalnya di Jakarta atau di daerah Jawa makan pasti pakai nasi atau pakai nasi ya umumnya. Kalau misalnya kita balik ke daerah Irian atau misalnya ke daerah Irian, biasanya kan kita ada makan papeda, itu bisa dikenalkan juga. Jadi tergantung sama norma dan kebudayaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah komunikasikan anak tekstur yang ia pegang atau yang akan dimasukkan ke dalam mulut. Ini bagian yang paling penting karena mulut adalah bagian yang paling sensitif. Kita juga sebagai terapis untuk intervensi area mulut, kita lihat progres anak. Pada saat anak sudah lebih nyaman pada saat memegang tekstur atau eksplorasi tekstur di seluruh badannya, baru kita akan naikkan ke eksplorasi area mulut. Di sini daftar pustakanya, jika ada yang mau lebih membaca lagi dari buku. Terima kasih. Sudah, ya, terima kasih banyak Ibu Vidya. Iya, sama-sama. Mungkin ada 2 hal yang penting nanti dibahas dalam tanya jawab ya. Satu mengenai pika. Pika itu makan sesuatu yang bukan makanan, ya. Tidak sesuai dengan umur perkembangan dan sudah berlangsung lama lebih dari 1 bulan. Kadang-kadang pika berbahaya ya. Kalau yang dimakan itu cat tembok yang mengandung plumbum, bisa keracunan plumbum. Apabila yang dimakan itu rambut, bisa menggumpal di perutnya dan lain-lain. Kemudian juga yang sering jadi masalah itu yang disebut sebagai picky eater itu. Jadi cuma mau makan makanan yang
1-2 macam saja yang dia suka, yang lain dia tidak mau. Tadi udah dibahas belum ya? Itu masuknya ke memang hipersensitif dok, kalau ya, di istilah sensoriknya. Nanti mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, tolong dijawab. Baik, kita lanjutkan kepada Ibu Ari Wulandari atau Ibu Ari yang akan menyampaikan tentang behavior, teknik-teknik behavior untuk kesulitan makan pada anak. Ya, jadi ringkasnya sih, teknik behavior ini bagaimana menghindari anak makan yang salah, kemudian bagaimana membujuk anak supaya mau makan sesuatu dengan teknik behavior. Silakan Ibu Ari. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, nama saya Sri Dewi Wulandari. Saya kerja di klinik anakku, Kelapa CMC. Saya seringnya dipanggil Ibu Ari. Kali ini materi yang akan saya bawakan adalah anak mau mengunyah. Sebenarnya materi yang diberikan itu anak ASD tidak mau mengunyah. Tapi karena mencari perilaku positifnya, jadi judulnya saya ganti anak mau mengunyah. Untuk mengetahui kondisi pasti anak dengan kebutuhan khusus itu, kenapa kok dia nggak mau makan, seperti itu kita akan melakukan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal ini antara lain berisi usianya, kita periksa usianya anak udah umur berapa, terus tahapan makannya. Anak sudah bisa makan yang kasar atau masih yang lembut-lembut saja. Kita periksa juga makanan yang disukai anak. Misalnya anak suka teksturnya yang crunchy-crunchy aja, terus baunya yang gurih-gurih, seperti itu. Terus kita catat juga, yang perlu kita catat lagi adalah makanan yang tidak disukai. Biasanya kan anak-anak dengan seperti ini tidak suka dengan sayur atau jenis makanan tertentu. Jadi kalau misalnya makanan tersebut harus dimakan anak untuk membantu tumbuh kembangnya, kita catat dan bisa kita jadikan makanan tersebut sebagai target yang harus kita ajarkan. Terus kita periksa juga mainan kesukaan atau benda yang nantinya akan kita jadikan sebagai hadiah. Bicara tentang ABA, kita akan kembali ke prinsip ABC, di mana A-nya adalah antecedent, B-nya adalah behavior, dan C-nya adalah konsekuensi. A di sini bisa berupa kejadian, orang, atau sesuatu yang terjadi sebelum si perilaku tersebut terjadi. B-nya adalah perilaku itu sendiri, di sini kita B-nya adalah kita buat anak mau makan, sedangkan C-nya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu perubahan lingkungan yang langsung terjadi setelah perilaku itu muncul. Ini adalah contoh anak yang dengan teknik ABC. Kita lihat ya videonya. Anak ini tidak suka makan. Anaknya ngelamun, lalu mamahnya mengingatkan lagi. Anak lalu mengambil sendok lagi, tapi yang diambil baksonya saja. Diingatkan lagi untuk ayo makan nasinya. Anak ambil nasi, lalu ambil bakso, tapi tetap yang dimakan baksonya aja. Bakso di sini bisa dijadikan sebagai konsekuensi karena ini adalah makanan kesukaan anak. Akhirnya, anak mau makan nasi dan mendapat hadiah
mobil dan hore seperti itu. Yang bisa kita rubah untuk supaya behavior-nya menjadi positif atau perilakunya menjadi baik sesuai yang kita inginkan adalah dengan mengubah si stimulusnya. Jadi gimana sih anak supaya mau mengunyah gitu? Apa anak mau makan dengan baik seperti itu? Yang perlu kita rubah antara lain satu, bisa kita rubah alat makannya. Alat makannya kita buat yang menarik, yang disukai anak. Terus lagi jenis makanannya. Jenis makanan ini pastinya akan disesuaikan dengan usia perkembangan anak. Dan pasti akan disesuaikan dengan kondisi sensorik yang dialami anak, seperti yang telah diterangkan Tante Vidya tadi. Waktu pemberian makan juga harus diperhitungkan lagi. Usahakan perutnya kosong. Jadi misalnya anak udah kebanyakan makan snack, seperti itu biasanya anak akan menolak makan. Terus usahain juga mengurangi snacknya. Jadi biar anak ngerasain lapar. Ngerasa kalau, oh aku sudah lapar nih, aku mau makan, seperti itu. Terus pemberian instruksinya harus jelas dan singkat. Anak ASD hanya mau mendengar, bukan hanya mau mendengar ya, baru akan bisa jelas kalau instruksinya singkat. Suara yang diberikan juga harus sesuai dengan kenyamanan pendengaran anak. Terus diberikan prompt juga atau bantuan, serta stimulus yang lain adalah jumlah makanan yang diberikan dari sedikit ke banyak. Berikut contoh jika anak menolak makanan tertentu. Di sini A-nya adalah makanan bertekstur. Misalnya kalau dikasih makanan bertekstur, perilakunya anaknya nangis terus nolak. Terus gimana? Orang tua harus gimana nih kalau anaknya nangis terus nolak makanan? Apa orang tuanya, oh ya sudah, nggak usah dikasih lagi, atau diabaikan saja gitu. Misalnya orang tua, oh ya udah nggak usah diabaikan lagi, pastinya anak keesokan harinya atau setelahnya akan melakukan nangis tersebut untuk, oh ya udah kalau aku nangis berarti aku nggak disuruh makan itu lagi. Maka sebaiknya kalau misalnya anak menolak makanan tertentu, respon orang tuanya mengabaikan aja, diabaikan aja tangisannya. Lalu orang tua, stimulus berikutnya adalah orang tua memberikan contoh nih. Diambil makanannya, terus orang tua ikutan makan, dikasih contoh, ini enak banget loh dek, seperti itu. Terus harapannya dengan orang tua memberikan contoh seperti itu, si anak mau meniru, lalu mencicipi makanannya. Setelah anak mau meniru dan mencicipi makanannya, berikan konsekuensinya, hore, kamu pintar, seperti itu. Ini kasus jika anak susah berhenti makan, kalau di sensori integrasi, hiposensori ya sepertinya. Terus di sini anaknya maunya makan dengan tekstur misalnya yang lembek-lembek sampai jilatin tangan, seperti itu kan, perilakunya semua tangan masuk ke mulut. Misalnya, konsekuensinya apa nih? Orang tua harus bagaimana kalau anaknya nyari makanan terus gitu. Konsekuensinya orang tua harus menghentikan dan memberikan arahan ke aktivitas lain yang lebih bertujuan. Terus dikasih pengertian juga, kamu sudah makan, kamu udah kenyang, ayo kita kerjakan yang lain, seperti itu. Kalau dari bisa juga kalau memang anaknya hiposensori seperti yang diterangkan sama Tante Yanti 2 minggu yang lalu, anak dengan gangguan seperti ini biasanya diberikan rasa makanan tuh yang lebih kuat. Kalau pedes ya pedes sekalian, kalau asin ya yang asin. Ini contoh pengenalan makanan baru. Jadi klien saya ini tidak suka makan telur. Terapis memberikan contoh nyam supaya anak mau mengunyah. Tapi juga memberikan diletakkan di sini, diletakkan di geraham, maksudnya seperti itu. Lalu diberikan 1 sendok nasi supaya anaknya mau mengunyah dan rasa telurnya tidak terlalu kuat. Konsekuensinya, anak mendapat hadiah berupa bintang.
Yang bisa diubah juga ada untuk mendapatkan perilaku yang positif adalah dengan merubah konsekuensi, membuat konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu bisa berupa hore, bisa berupa tepuk tangan, atau bisa berupa pujian, bisa juga dengan mainan kesukaan, yang diberikan secara langsung setelah perilaku anak muncul. Jadi fungsinya si konsekuensi ini sebagai penguat dan motivasi anak juga naik lagi. Itu konsekuensi juga bisa dilakukan dengan sistem token, yaitu pemberian hadiah yang diberikan setelah anak melakukan serangkaian tugas. Jadi tugasnya dipecah-pecah dulu nih, satu kali mengunyah dikasih hadiah, satu kali mengunyah dikasih hadiah, setelah selesai satu tugasnya baru dikasih hadiah yang besar. Ini adalah contoh token. Targetnya masih sama, anak mau mengunyah telur, makan telur. Terapis menerangkan peraturan mainnya. Terapis memberikan hadiah setiap kali dia mau mengunyah dan menelan makanannya dengan baik. Terapis memastikan ini kunyahannya benar apa enggak ya gitu. Sambil terus diberi contoh, nyam 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 nyam, sambil diingatkan, diberi bantuan visual dengan melihat terapisnya, cara mengunyahnya. Nah, ini targetnya, anak mau makan telur. Lalu setelah terapis mengingatkan lagi, ada hadiahnya loh, supaya anaknya tuh termotivasi untuk mengunyah dan tidak memuntahkan makanannya. Ya, akhirnya setelah selesai targetnya, hadiah yang besarnya baru diberikan. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa sangat penting untuk mengkondisikan si antecedent atau stimulus agar perilaku mau mengunyah anak muncul dan mendapat konsekuensi yang bisa memotivasi anaknya untuk mau mengunyah kembali. Dan jangan lupa untuk memperhatikan sistem sensoris sesuai dengan kebutuhan anak. Sekian dari saya, terima kasih. Udah ya, terima kasih Bu Ari. Jadi kelihatannya yang dikemukakan Bu Ari beberapa contoh gampang aja ya, terus berhasil ya. Padahal prakteknya tuh ngasih makan. Memberi makan tuh selalu nasihatnya gampang. Berulang-ulang kok. Melakukannya susah sekali.